regulasi hal-hal apa saja nanti memberikan masukan juknis PPDB masuk SMP baik negeri maupun swasta. Karena kemarin sudah sepakati setelah Pergub itu masing-masing bidang harus menyusun juknisnya masing-masing baik bidang SD maupun bidang PAUD. Nah, hari ini diawali dari bidang SMP. Oleh karena itu, sesuai amanah dari Permen Dikbud 1/2001, ada kesamaan dan ada perbedaan. Kesamaan sama-sama pedoman tentang PPDB. Perbedaannya ada beberapa hal. Yang pertama, nanti mau cermati, suket tetap ada tetapi khusus untuk daerah bencana. Karena kemarin menimbulkan banyak persepsi permasalahan, masukan dari daerah sekarang diapresiasi oleh pusat. Yang kedua, kalau kemarin zonanya SMP swasta tidak masuk, sekarang amanah Permen harus masuk dalam pemetaan zona. Pemetaan zona. Yang ketiga, nanti Bapak Ibu mohon juga masukan, karena ada nanti apakah ini apa tidak sudah kita bahas secara draftnya terkait ketika nanti plus penutupan sesi PPDB, apakah kuota tambahan ketika dibuka itu langsung ataukah nanti seperti tahun yang lalu mengajukan dari sekolah. Nanti untuk juga menjadi pertimbangan semuanya, terutama nanti bagi lembaga satu pendidikan swasta. Karena kemarin begitu masuk ke negeri, ke swasta ada tambahan langsung ditarik ke negeri. Nah, kelabakan di swasta, Pak kalau pakai, metu pakai nah, nanti dulu juga diperhatikan harus semuanya. Maka ini perlu pembahasan bersama-sama. Nah, ini hal-hal yang perlu nanti menjadi titik tolak kita, pencermatan di beberapa titik itu. Sehingga nanti Bapak Ibu sebagai pelaksana di lapangan akan mudah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat pengguna PPDB di satu pendidikan negeri maupun swasta. Ini mungkin hal penting yang nanti perlu Bapak Ibu cermati di dalam pembahasan draft PPDB SMP Swasta tahun 2021. Semoga hari ini nanti Bapak Ibu bisa menuntaskan agendanya. Pak Kepala Bidang Pembinaan SMP juga segera akan mengesahkan sesuai dengan regulasi dengan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jombang untuk juknis PPDB masuk SMP negeri swasta di tahun 2021. Mudah-mudahan Allah ridho kita semuanya. Matur nuwun, ngapunten ingkang kathah. Saya akhiri dengan salawat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang berhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Haji Jumadi SPDMC, yang kami hormati Kasih peserta didik dan pembangunan karakter SMP bersama dengan teman-teman pelaksana, yang kami hormati Bapak dan Ibu Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kabupaten Jombang, dan teman-teman pengurus MKKS SMP Negeri dan SMP Swasta yang kami hormati. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu di ruangan ini dalam rangka membahas persiapan PPDB jenjang SMP di Kabupaten Jombang. Dan salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk pada kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kami mengadakan pertemuan lebih kepada menjalankan amanah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 bahwa di dalam pembahasan tentang zonasi PPDB itu melibatkan unsur MKKS baik negeri maupun swasta. Nah, pada kesempatan ini pula kami ingin mengajak Bapak dan Ibu Korwilder untuk mengikuti sejak awal tentang pembahasan juknis PPDB, karena PPDB SMP itu penggunanya adalah siswa kita di SD atau MI. Sehingga di dalam perjalanannya nanti Bapak Ibu yang ada di wilayah kecamatan pasti akan menjadi tumpuan pertanyaan masyarakat di kecamatan tersebut. Dengan kita ajak membahas sejak awal, harapan kami panjenengan mendapatkan informasi yang lengkap, mulai dari draftnya sampai nanti keputusannya. Pengalaman kami tahun yang lalu, ketika panjenengan langsung kami beri informasi jadi, ini sempat ada kebingungan. Istilahnya nomor tak melok membidani gitu aja. Nah, nanti panjenengan kita ajak membidani, panjenengan kita ajak untuk menentukan pedoman teknis PPDB di jenjang SMP itu seperti apa, sehingga masyarakat pengguna dalam hal ini masyarakat wali murid atau orang tua SD maupun MI bisa mendapatkan pencerahan langsung dari panjenengan pada saatnya nanti saat sosialisasi PPDB. Prinsipnya PPDB tahun 2022 itu tidak jauh berbeda dengan PPDB tahun 2020-2021. Hanya beberapa perbedaan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Sekin. Permasalahan yang seringkali memicu dalam proses PPDB itu adalah suket. Ya, namanya suket itu kalau dibiarkan liar kan masih mengganggu kan. Nah, apalagi suket gajah itu manfaat. Jadi Bapak Ibu, surat keterangan domisili sekarang tidak dibuka luas seperti tahun lalu sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, tetapi hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik terdampak bencana alam dan atau bencana sosial. Kira-kira kalau kita ngomong bencana alam dan bencana sosial, yang berwenang menentukan si A ini terdampak bencana atau tidak itu Dinas Pendidikan atau bukan? Bukan. Tentunya BPBD kan gitu ya. Nah, dalam konteks ini nanti di juknis kita cermati bersama, itu nanti harus dilengkapi, dibuatkan dengan surat keterangan dari yang berwenang menentukan ini bencana atau tidak. Itu salah satunya. Terus yang kedua, jalur peserta didik penyandang disabilitas tahun lalu itu masuk dalam kuota jalur zonasi. Tahun ini masuk jalur afirmasi. Pengalaman ketika peserta didik penyandang disabilitas itu
masuk dalam kuota jalur zonasi itu seringkali tidak terdeteksi oleh panitia satuan pendidikan khususnya, karena dia tidak menyertakan asesmen awal tentang disabilitasnya, terus dia masuk dan diterima karena jarak dalam wilayah zonasi tersebut. Begitu diterima ternyata anak ini masuk dalam kebutuhan khusus. Dan alhamdulillah pada tahun yang lalu ada anak yang berkebutuhan khusus diterima pada sekolah yang bukan penyelenggara inklusi. Kita bayangkan, sekolah itu tidak ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara inklusi, ternyata siswanya ada yang inklusi. Pasti kalang kabut. Yang sudah ditetapkan saja kalang kabut, apalagi yang belum. Nah itu salah satu hal yang perlu kita cermati bersama. Makanya namanya tahun ini pemerintah dalam Permendikbudnya mengambil langkah bahwa peserta didik penyandang disabilitas kuotanya masuk jalur afirmasi yang hanya insya Allah 15%. Ini data mengenalkan. Terus yang kedua Bapak Ibu ini yang menarik, karena yang dicetuskannya zonasi itu sebenarnya zonasi wilayah dengan sasaran tidak hanya sekolah negeri sebenarnya, tapi masyarakat kita, masyarakat orang tua atau wali murid kita berpikiran bahwa zonasi itu sekolah tujuannya adalah sekolah negeri. Ketika mindset itu dibangun seperti itu, maka dapat dipastikan bahwa tidak semua lulusan SDNI diterima di sekolah negeri, karena pagunya sekolah negeri tentu lebih sedikit dibanding lulusannya. Karena esensinya zonasi itu juga melibatkan negeri dan swasta. Alhamdulillah di Permendikbud nomor 1 ini PPDB ini melibatkan juga sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sehingga nanti Pak Rendra akan menyampaikan bahwa dalam PPDB online jenjang SMP, sekolah sasaran di setiap zonasinya tidak hanya SMP negeri, tetapi juga SMP swasta. Dalam arti masyarakat nanti punya alternatif pilihan sekolah negeri maupun swasta di wilayah zonasinya. Nah itu nanti pilihannya. Ya semoga masyarakat juga tidak memilah-milah iki negeri iki swasta. Tapi harapannya dengan kondisi seperti nanti melalui teman-teman MKKS swasta, SMP swasta itu juga wajib meningkatkan pelayanan. Minimal melayani sama dengan sekolah negeri minimal. Maksimal melebihi sekolah negeri. Sakit lagi, melebihi sekolah negeri pasti bisa. SMP YDBK Mojowarno harus melebihi SMP Negeri 1 Mojowarno. Kalau itu bisa terjadi sangat luar biasa. Tapi jangan biasa di luar. Itu Bapak Ibu. Sehingga banyak hal nanti perbedaan sedikit-sedikit itu yang nanti kita cermati bersama-sama. Mohon izin, usul, saran, masukan panjenengan nanti akan sangat kami harapkan. Kami tidak membawa barang mentah ke panjenengan. Draft ini sudah semi, tapi masih memungkinkan untuk disesuaikan atas usul, saran, dan pemikiran panjenengan demi terlaksananya PPDB pada jenjang SMP di tahun pelajaran 2021-2022. Yang insya Allah nanti secara penjadwalan juga kita komunikasikan bersama. Saya kira itu Bapak Ibu pengantar yang bisa kami sampaikan. Nanti secara teknis penyampaian draft akan dipandu oleh Pak Rendra Kusuma selaku Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP. Mohon izin dan mohon maaf ketika hari ini panjenengan harus meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya
memutuskan petunjuk teknis, ini kita lewati. Nah, ini lampirannya. Bab 1 pendahuluan latar belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Setiap warga negara punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 22-nya itu Pasal 22 ayat 3. apakah tidak ada yang 2021 tadi, Mas? Ya. Permendikbudnya itu tidak yang 2021. Yang Oh iya iya, ini di merah ya, Mas. Ini tahun 2021. Nomor 1 tahun 2021. Ya. Tentang penerimaan peserta didik baru. Kemudian kita lanjutkan ini kita lewati. Kemudian pengertian kita lewati ya. Kita lewati pengertian. Nah, C. Asas PPDB. Yang pertama, pelaksanaan PPDB berdasarkan asas sebagai berikut. A. Objektif, artinya bahwa PPDB bagi peserta didik baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum. Kemudian B. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua atau wali peserta didik untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi. Yang C. Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik proses, prosedur maupun hasilnya. Ini yang D kita hapus. Kemudian yang kedua, pelaksanaan PPDB yang dimaksud pada huruf 1 dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Kemudian D. Tujuan PPDB mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel serta dilakukan tanpa diskriminasi. Yang saya coret merah ini ada di atasnya. Kemudian yang kedua, memberikan layanan bagi anak usia sekolah atau lulusan dengan domisili terdekat ke sekolah untuk memasuki satuan pendidikan jenjang yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Yang ketiga, membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang PPDB dengan mekanisme dalam jaringan. Kemudian bab 2-nya, penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMP. Sistem PPDB SMP. A. Nomor 1, untuk mewujudkan PPDB yang cepat, mudah, efektif, efisien, serta ini kita hapus ya. Ini kita hapus. Untuk mewujudkan PPDB yang cepat, mudah, efektif, efisien, objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi, pendaftaran PPDB pada SMP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut. A. SMP Negeri Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan atau daring atau online dengan aplikasi berbasis web. Yang B. SMP swasta di Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan, daring atau online
dengan aplikasi berbasis web atau luar jaringan, luring atau offline langsung ke sekolah yang dituju. Jadi nanti yang SMP swasta masih bisa daring maupun luring. Kemudian yang kedua, sebelum pendaftaran PPDB pada SMP melalui mekanisme dalam jaringan atau daring atau online dimulai, calon peserta didik harus melakukan pendataan secara online dengan mengupload atau mengunggah dokumen ke dalam sistem PPDB untuk dapat mencetak bukti pendataan, ya, di mana bukti tersebut memuat personal identification number atau yang kita kenal PIN. Kemudian yang ketiga, bukti pendataan yang memuat personal identification number dapat dicetak oleh calon peserta didik baru setelah dokumen yang diunggah, ini double ya, atau diupload ya, atau diupload yang diunggah ya, sudah terverifikasi oleh panitia PPDB sekolah atau PPDB kabupaten sesuai tugasnya. Nanti kita jelaskan tugasnya masing-masing. Kemudian yang B, jalur pendaftaran PPDB SMP. 1. PPDB SMP melalui mekanisme dalam jaringan atau online dilaksanakan melalui 4 jalur. Ini kita tambah offline-nya kan, Pak? Untuk yang tadi soalnya. Iya. Ya. Oke, di atas. Tapi Pak Rendra, Ya. itu kalau nanti diberi luar jaringan dengan konsep di sana masih SMP secara umum, maka yang negeri pun akan boleh melaksanakan di luar jaringan. Jadi mungkin kalau ada seperti itu, ya untuk yang swasta dikhususkan Pak, luar jaringannya. Jadi untuk SMP swasta itu mungkin. Ya, PPDB SMP negeri. Nah, melalui mekanisme jaringan itu. Nanti kalau ditambahi luar jaringan, berarti negeri pun akan boleh melaksanakan itu. Gitu.